warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Najah Saroha dengan NIM 2530101062, mahasiswa dari UIN Sigul Syekh Nurjadid Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya di kelas 1 PIB. Kali ini saya bakal membahas salah satu pusat ilmu paling legendaris dalam sejarah peradaban Islam klasik yang perannya itu sangat besar sekali untuk perkembangan ilmu pengetahuan dunia, yaitu Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Baitul Hikmah itu bukan sekedar perpustakaan biasa ya, tapi menjadi pusat riset, menjadi tempat penelitian, bahkan pusat penerjemahan, dan bisa dibilang semacam universitas dunia Islam pada masa keemasan. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampuh oleh Ibu dosen Yoyoh Badriah SPDI MAG. Nah, oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak video kali ini yang akan membahas sejarah Baitul Hikmah, aktivitas para ilmuwan di dalamnya, tokoh-tokoh besarnya, sampai bagaimana pengaruh tempat ini ke peradaban Islam modern. Yuk, mari kita mulai. Kenapa sih Baitul Hikmah itu bisa muncul? Kita itu harus lihat terlebih dahulu tentang kondisi dunia Islam pada saat itu. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di Baghdad, dunia Islam itu sedang berada di masa yang disebut dengan Golden Age atau masa keemasan. Kota Baghdad itu kota yang berkembang menjadi pusat budaya, pusat ilmu, pusat ekonomi, dan politik. Banyak ilmuwan dari berbagai wilayah, mulai dari Persia, India, Yunani, sampai wilayah-wilayah Kristen dan Yahudi yang datang dan berkumpul di sana. Nah, para Khalifah Abbasiyah, khususnya Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, itu sangat mendukung sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka tuh ingin ada satu tempat khusus yang bisa menjadi pusat pengetahuan terbesar di dunia. Nah, dari sinilah kemudian lahir yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah secara harfiah itu berarti rumah kebijaksanaan. Tempat ini awalnya dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid, tapi berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Baitul Hikmah ini bukan cuma sekedar perpustakaan dengan ribuan buku-buku, tapi di dalamnya itu menjadi pusat penerjemahan, pusat riset, laboratorium, tempat diskusi ilmiah, bahkan sebagai ruang pengembangan ilmu-ilmu yang baru. Bisa dibilang, Baitul Hikmah ini adalah salah satu lembaga ilmu yang paling canggih di dunia pada masanya. Nah, yang membuat Baitul Hikmah itu berbeda adalah fungsinya yang komplit. Jadi, Baitul Hikmah itu bukan cuma tempat untuk menyimpan buku-buku, tapi juga tempat untuk menciptakan ilmu-ilmu yang baru. Di Baitul Hikmah ada beberapa aktivitas utama yang membuat tempat ini menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Apa aja sih? Yang pertama, penerjemahan buku. Banyak karya penting dari Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Proses penerjemahannya juga serius, bukan asal diterjemahkan. Mereka itu benar-benar memastikan makna aslinya dengan tepat. Kedua, penelitian dan eksperimen. Banyak ilmuwan yang melakukan penelitian di bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Nah, dari penelitian itu lahirlah teori-teori baru. Ketiga, penulisan buku dan pengembangan teori. Para ilmuwan itu bukan cuma mengumpulkan ilmu dari luar, tapi juga menciptakan teori orisinal yang nantinya itu akan digunakan ratusan tahun ke depan. Keempat, diskusi ilmiah. Ada semacam forum debat yang membahas berbagai isu ilmiah. Jadi, tempat ini itu benar-benar hidup dengan aktivitas ilmu setiap harinya. Nah, Baitul Hikmah itu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang sampai saat ini namanya itu masih dikenal di seluruh dunia. Siapa aja sih? Yang pertama, ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini merupakan bapak aljabar dan algoritma. Metode matematikanya itu masih dipakai hingga saat ini. Kemudian, yang kedua ada Hunain ibn Ishaq. Hunain ibn Ishaq ini merupakan penerjemah paling top pada masa itu. Beliau itu mengerti banyak bahasa dan
Beliau juga menjadi jembatan utama ilmu kedokteran di Yunani, dunia Islam. Ketiga ada Al-Kindi. Al-Kindi ini sebagai filsuf muslim pertama yang berpengaruh besar dalam logika dan filsafat. Lalu yang keempat ada Al-Razi. Al-Razi ini merupakan dokter dan ahli kimia yang menemukan banyak metode-metode pengobatan yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan seorang filsuf dan pakar logika dan sering juga disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Nah, mereka semua ini adalah contoh bagaimana Baitul Hikmah itu menjadi pusat lahirnya ilmuwan-ilmuwan luar biasa. Kenapa sih tempat ini bisa menjadi sangat hebat? Kunci utamanya adalah adanya dukungan dari seorang pemimpin. Para Khalifah Abbasiyah itu benar-benar sangat menghargai sebuah ilmu pengetahuan. Mereka itu menggaji besar para ilmuwan, menyediakan fasilitas riset, membiayai penerjemahan, bahkan kadang mereka itu memberi hadiah berupa emas untuk satu buku yang berhasil diterjemahkan. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi Baitul Hikmah itu tidak membatasi ilmu berdasarkan agama atau negara. Siapapun yang berilmu itu boleh ikut gabung. Jadi ilmu dari berbagai budaya bercampur dan berkembang. Nah, kombinasi ini membuat Baitul Hikmah itu menjadi tempat yang sangat subur akan berkembangnya ilmu pengetahuan. Apa saja sih dampak Baitul Hikmah untuk dunia Islam klasik pada masa itu? Nah, pengaruh Baitul Hikmah itu gak main-main loh. Banyak cabang ilmu yang berkembang di tempat ini, seperti ilmuwan matematika, astronomi, kedokteran, fisika, dan kimia. Konsep aljabarnya pun yang sering kita pelajari di sekolah adalah hasil karya dari Al-Khwarizmi. Nah, sistem algoritmanya juga sebagai fondasi dari komputer dan smartphone kita hari ini. Itu juga berasal dari beliau. Nah, dalam kedokteran, karya-karya Al-Razi dan Ibnu Sina itu menjadi rujukan Eropa selama ratusan tahun. Baitul Hikmah itu menjadi jembatan penting antara ilmu pengetahuan kuno seperti Yunani dan India yang menuju ilmu modern yang berkembang di Eropa. Nah, tanpa adanya Baitul Hikmah, perkembangan sains modern itu mungkin bakal jauh lebih lambat. Sayangnya, masa kejayaan Baitul Hikmah tidak bertahan selamanya. Alhasil, Baitul Hikmah itu hancur. Kenapa ya sebabnya? Nah, pada tahun 1258 Masehi, Baghdad itu diserang pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kota ini hancur dan Baitul Hikmahnya pun ikut menjadi korbannya. Nah, banyak buku-buku itu dilempar ke sungai Tigris sampai-sampai air sungai itu berubah warna karena tinta dari ribuan buku itu mencampuri sungai. Nah, meski bangunannya hilang, akan tetapi ilmu yang pernah berkembang di Baitul Hikmah itu tetap terus hidup lewat karya-karya yang telah tersebar ke seluruh dunia. Dari sejarah Baitul Hikmah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kalau suatu bangsa ingin maju, ilmu pengetahuan itu harus dihargai dan harus didukung penuh. Kedua, diskusi dan perbedaan pendapat itu sehat loh untuk perkembangan ilmu. Ketiga, keterbukaan terhadap ilmu dari segi manapun itu sangat penting. Karena ilmu itu milik semua manusia, bukan hanya milik kelompok tertentu saja. Nah, jadi itu tadi penjelasan lengkap tentang Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu paling cerdas di masa peradaban Islam klasik. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan membuat kita semakin semangat dalam belajar sejarah Islam klasik lebih mendalam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.